Kami atas nama Ketua Umum PW Persatuan Guru Nahdlatul Ulama PW Pergunu Kalimantan Barat mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan, khususnya kepada sahabat-sahabat kita yang akan dilantik sebagai pengurus wilayah jaringan Kiai Santri Nasional di KSN Provinsi Kalimantan Barat periode 2025-2030. Semoga Pergunu Kalimantan Barat dan PKSN Kalimantan Barat bisa berkolaborasi untuk kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih, tetap semangat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat atas pelantikan DPW JKSN Kalimantan Barat. Bekerja untuk umat dan sukses selalu. Wabarakatuh. Saya dari Santus Kurniawan, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, mengucapkan selamat atas pelantikan JKSN Kalimantan Barat. Tentu ini sebuah organisasi yang profesional, yang mulia tujuannya. Oleh sebab itu, tentu saya berharap ke depan JKSN bisa menjadi mitra strategis pemerintah, terutama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kita tahu ini adalah jaringan kiai dan santri tentu berada di pondok-pondok pesantren yang ada di seluruh penjuru provinsi Kalimantan Barat. Kita tahu bersama pesantren adalah sebuah komunitas yang mencetak anak-anak muda penerus bangsa menjadi harapan bangsa Indonesia ke depan, dan lahir rakyat Indonesia yang profesional, yang mampu untuk bersinergi dengan pemerintah, mampu untuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk itu tentu saya berharap JKSN ke depannya terus jaya selalu, dan bersama pemerintah membangun Provinsi Kalimantan Barat, mencetak generasi-generasi penerus bangsa. Agar pesantren di sini bisa berkembang dan memiliki visi yang tadi tersampaikan untuk mewujudkan manusia yang unggul, utuh, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, guna kemuliaan dan kejayaan Islam dan kaum muslimin, kemuliaan dan kejayaan seluruh bangsa Indonesia, dan untuk keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaan, yaitu terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan, utamanya di negara Republik Indonesia. Harapan saya pesantren di sini dan semua bergemuruh sehingga kemudian di tahun 2045 Indonesia menjadi Indonesia emas dengan kontribusi maksimal dari lulusan-lulusan pondok pesantren. أهلا وسهلا بحضوركم أجمعين. نهدي إليكم أزكى تحياتنا وأعلى احترامنا بأسماء معاني الحب والإجلال. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملكوت الجبر ذي الجبروت الذي خلق الموت والحياة اختبارا على الإيمان والثبوت. الصلاة والسلام على سيد الوجود وحبيب اليقود محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, inwaita wa man naiti cili cupang hau te huotum. Ti arta wa man tuy Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kaiso Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inwaita wa man naiti cili cupang hau te kasyu. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, wabil khusus Ketua Umum Jaringan Kiai Santri Nasional Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Hadi MA beserta jajaran. Yang terhormat Ketua Umum JKSN Wilayah Kalimantan Barat Dr. Jasmin Haris MPD. Yang terhormat Anggota DPR RI Haji Yuliansah SE. Yang terhormat
Wakil Gubernur, dan yang terhormat para kiai se-Kalimantan Barat, dan tidak lupa pula kepada seluruh hadirin, para tamu undangan. Pondok Pesantren se-Kalimantan Barat secara tidak langsung terikut andil dalam meningkatkan netralitas dan kreativitas anak-anak generasi bangsa, agama, dan negara. Oleh karena itu, Pondok Pesantren tidak pernah diam, namun terus berkembang dan mengembangkan peran, citra, dan fungsinya. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan Ummul Quran, dengan harapan acara demi acara dapat berjalan dengan lancar. Ala hadiyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Dipersilahkan. Jaringan Kiai Santri Nasional menerapkan persaudaraan umat Islam. Jaringan Kiai Santri Nasional selalu semangat menebar kebaikan, terus amal ma'ruf dan nahi munkar. Nasional menerapkan persaudaraan umat Islam, kuatkan hati pribadi amanah. Indonesia damai adil makmur. ترى ربي الفردوس إليهم بالتقوى والعظيم. Menginjak acara yang ketiga, melantunkan kalam ilahi yang mana akan dilantunkan oleh Robi Al-Firdaus. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Akan dibacakan oleh Kiai Haji Nasruddin MSc MPD. Kepadanya waktu segala hormat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala alhamdulillahi rabbil alamin. Keputusan pengurus pusat Jaringan Kiai Santri Nasional nomor 09 dari SK.01 dari PPJSN dari 11 Romawi dari 2025 tentang pengurus Jaringan Kiai Santri Nasional Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025-2030, peraturan organisasi serta peraturan petunjuk dan instruksi pengurus pusat Jaringan Kiai Santri Nasional Haji Muhammad Taufir MPD, Ketua Umum Profesor Dr. Haji Asep Saifudin Arif MA ditandatangani. Tuan Guru Yasmin Haris MPD.
akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. JKSN. Silakan masuk. Jangan coba-coba untuk sentuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati yang pertama adalah Bapak Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, dan yang saya hormati dan yang saya muliakan anggota DPR RI Bapak Haji Yansan SP, Direktur Universitas Terbuka, Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Bapak Rudi. Dan juga beliau mendapat penghargaan pahlawan nasional. Dan Bapak beliau sebagai pimpinan pondok dan mendapat penghargaan dari Presiden beberapa bulan yang lalu. Batang sembarang batang. Batang Tumbang di sebelah. Ini kita datang, semua datang untuk menghadiri pelantikan. Ya. Akan membangun daerah Kalbar. Insya Allah JKSN juga akan berada berbagai pendamping sebagai mitra untuk membangun Kalimantan Barat ini. JKSN Kalimantan Barat mudah-mudahan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Nah, itu kami ucapkan terima kasih kepada Kiai Nasiruddin, Pak. Saya ingin mendapat penjajahan Belanda masih sendiri-sendiri. Mereka berpikir bahwa pesantren-pesantren itu harus bersatu dan bangsa Indonesia harus bersatu. Maka Islam yang dianut adalah Islam inklusif, Islam rahmatan lil alamin, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di negara Indonesia. Tetapi Indonesia merdeka harus ditransformasi menjadi keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaan. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Nah, untuk mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan, maka pesantren memiliki tanggung jawab untuk melahirkan komponen-komponen dalam rangka terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Hari ini sedang berproses, yaitu manakala Indonesia ditopang oleh 4 pilar. Pilar pertama adalah para ulama dan ilmuwan yang ilmunya untuk menerangi masyarakatnya sekaligus untuk menjadi referensi bagi para birokratnya. Sebagai Ketua Umum JKSN, Pak Kiai, selamat datang di Kalbar, khususnya di Kota Pontianak. Kontribusi untuk Kalimantan Barat ini tepuk tangan untuk beliau. Khususnya selamat atas pelantikan Ketua JKSN Kalimantan Barat, Pak Dr.
Jatim beserta pengurus-pengurus yang lainnya. Kami dari JKSN ini juga para santri-santri dan juga bapak-bapak ibu sekalian. Melihat tadi yang disampaikan dari ketua, kayaknya kekuatannya masih lemah secara finansial. Mungkin perlu disupport di bawah. Mungkin perlu disupport bagaimana organisasi yang baru terbentuk sehingga memaklumi juga kekuatan Pak Dokter kita ini secara finansial, kemudian juga yang saya hormati sahabat saya juga anggota DPR Provinsi Kalimantan Barat, Pak Mulyadi Awik. Yang saya hormati Ketua JKSN Provinsi Kalimantan Barat beserta seluruh pengurus yang baru saja para rektor perguruan tinggi se Kalimantan Barat, para kiai, para ulama, para pengasuh pondok pesantren, para santri, serta hadirin. Mohon maaf kalau tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pelantikan pengurus JKSN Provinsi Kalimantan Barat. Tentu ini merupakan satu rahmat yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yang tak henti-hentinya kita sebagai umatnya akan terus bersyukur untuk itu. Tentu besar harapan saya agar JKSN dapat menjadi kekuatan pesantren dengan tradisi ilmuannya dan keteladanan moral telah lama menjadi fondasi. Kiai, saya walaupun beragama Katolik, tetapi saya banyak saudara-saudara beragama Islam, dan saya juga pengasuh untuk pondok pesantren. Untuk pondok pesantren Quran, membangun hikmah al-makmur dan sekolah modern mahir di Sungai Raya Dalam. Begitu pesantren itu masih mampu untuk mandiri dengan kekuatan berdiri di atas kaki sendiri. Dan saya akui Bapak Ibu para pengasuh pondok pesantren, saya jujur bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum maksimal dalam membantu pesantren-pesantren yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Padahal kontribusi pesantren terhadap dunia pendidikan sungguh luar biasa. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sungguh luar biasa. Kontribusi pesantren harus dihargai oleh pemerintah menurut saya. Karena saya sendiri itu tadi sebagai pengasuh pondok pesantren, bagaimana sangat berat ya, karena ada pendidikan di situ, kemudian mereka juga kita bantu gratis semua pakaiannya dan sebagainya, syukur. Saya pikir pesantren-pesantren yang lain juga mengalami hal yang sama, menghadapi problema yang sama. Nah, ini harus disadari oleh pemerintah bahwa betapa pentingnya keberadaan eksistensi pondok pesantren, secara khusus di Provinsi Kalimantan Barat. Di Jawa, pondok pesantren ribuan, bahkan puluhan ribu santri. Tetapi di Kalimantan Barat, karena memang jumlah penduduk kami sedikit, sehingga santri-santri kami juga tidak begitu banyak, ada ratusan yang banyak, membiayai pendidikan, kehidupan, dan lain-lain dari para santri yang menuntut ilmu di pondok pesantren. Oleh sebab itu, saya sebagai wakil gubernur tentu sama dengan saudara saya Julian Sah tadi menyampaikan ke depan, kami akan
terus berupaya bagaimana pondok pesantren yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, terutama yang terbanyak di Kabupaten Kurai, mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Saya tentu akan terus mensupport hal tersebut. Buku Kiblat Dunia Islam dan Peradaban Dunia yang ditulis oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Khalif selaku Ketua JKSN Pusat. Dan beliau yang disampaikan tentu dapat memberikan inspirasi dan membuka wawasan kita semua. Dan tentu saya juga berdoa kegiatan ini semakin menguatkan tali silaturahmi antara para kiai di Provinsi Kalimantan Barat, para santri, para pengurus pesantren, dan seluruh elemen masyarakat. Menumbuhkan rasa kebersamaan yang tulus serta memperkokoh kesadaran kolektif akan pentingnya persatuan. Saya selalu menyampaikan, Bapak Ibu, mulai saat ini tidak ada lagi pendatang, non pendatang, tidak ada lagi asli, tidak asli. Pada hakikatnya kita satu keturunan Adam dan Hawa yang lahir ke dunia, terdiri dari suku-suku, budaya-budaya, dan agama-agama. Tentu ketika kita lahir itu harus kita syukuri sebagai satu anugerah yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada prinsipnya tidak ada satupun manusia di dunia ini yang dari dalam rahim ibunya bisa bercita-cita untuk lahir sebagai suku apa, budaya apa, dan agama apa. Oleh sebab itu ketika kita terlahir itu harus kita syukuri, bukan dijadikan sebagai sebuah perbedaan, sebuah pertentangan. Saya kalau bisa bercita-cita dari dalam rahim ibu saya, tentu saya tidak ingin lahir di desa Nangalayung, Kecamatan Sepau, di kaki sebuah bukit yang namanya Bukit Bujau. Saya ingin lahir di Dubai, saya ingin lahir di Arab Saudi sebagai keponakan Raja Salman. Oleh sebab itu, ini kita syukuri sebagai sebuah melihat sebuah taman bunga. Taman bunga tersebut tidak akan indah dipandang apabila hanya ditumbuh oleh satu jenis bunga. Warna putih semua misalnya, melati semua, tentu bunga taman tersebut tidak indah dipandang. Taman tersebut akan indah dipandang apabila ditumbuhi oleh berjenis-jenis bunga aneka warna-warni. Tentu saya berharap momentum ini menjadi wahana bagi kita untuk meneguhkan komitmen dan memelihara Kalimantan Barat sebagai rumah besar yang menghargai keberagaman, menjunjung tinggi toleransi, dan senantiasa hidup berdampingan secara damai, harmonis, serta menjadi teladan bagi daerah lain dalam menjaga kerukunan sosial. Saya ingin ke depan kita guyup, tidak ada pertentangan sama sekali antar para tokoh agama, antar kiai, karena apapun ceramah kebangsaan, ceramah keagamaan yang datang ke Kalimantan Barat, tentu saya sebagai wakil gubernur Kalimantan Barat welcome. Sampai ke depan saya akan bantu mengamani. Saya tidak ingin ada penolakan. Saya ingin ada persatuan dan kesatuan. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan selamat pada seluruh pengurus yang baru saja dilantik. Dari Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Khalif selaku Ketua Umum JKSN memberikan santunan berupa uang tunai, beras, dan juga akan mengumrohkan 63
jadikanlah kami yang